奇书画，骑射蹴鞠，云文云武，学习无间。生活是一目两天，做中学，学中诀。沙子虽小，已杀一个世界；粒子虽小，希望却是无限。两岸发挥，双手抚慰，大爱闪过满人间。 Menarik tunas supaya cepat tumbuh. Xiaolime, anak baik. Anak baik. Xiaolice, ayo serahkan kertas ujiannya ke ibumu. Meski hanya dapat nilai 30, juga harus tunjukkan padanya. Sembunyi di sini terus juga tidak menyelesaikan masalah. Aku tidak berani. Ibu pasti akan memarahiku. Jangan khawatir, kakek akan menyemangatimu dari sini. Bagaimana? Kakek tidak menemaniku. Lebih baik kakek tidak ikut. Kalau tidak ada kakek, ibu pasti memarahiku dan marah lebih parah. Kamu sangat pintar. Kalau ada kakek nanti jadi canggung. Kamu saja yang pergi, bicara yang manis dan akui kesalahanmu. Ayo sana. Xiaolice, kenapa mendadak memijit ibu? Ibu mau minum teh? Teh. Coba lihat, adikmu bahkan terkejut. Ada apa? Cepat beritahu ibu. Ibu jangan marah ya. Marah. Xiaolime, jangan sembarangan bicara. Awas ya. Ya ampun. Xiaolice, ada apa? Cepat bicara. Lihatlah, kamu sudah membuat adikmu menangis. Nilai 30. Kenapa bisa begini? Ini. Xiaolice, lihat dirimu. Bahan ulangan ini sudah dipelajari bersama ibu malam sebelumnya. Kenapa semuanya salah? Kenapa begitu? Saya. Saat kita belajar bersama, apa kamu sama sekali tidak konsentrasi? Dan juga setelah selesai belajar, apa kamu juga tidak lihat-lihat lagi? Apa masih ada yang belum bisa? Betul kan, Xiaolice? Belajar apapun harus sabar. Seperti baju baru yang sedang ibu buatkan untukmu ini. Hah? Itu untukku? Harus dimulai dari dasar. Harus dari sejarum sebenang baru bisa jadi sebuah baju baru. Terakhir harus menyimpan mengikat benang terakhir. Dengan begini baju baru tidak akan terlepas. Baju baru warnanya putih semua. Saya berharap bagian atas ada motif yang biru. Jika dilepas di tengah jalan, akan seperti baju baru yang dipotong. Coba lihat. Tidak bisa ditambal, juga tidak bisa jadi sebuah baju baru. Ini seperti kita, jika tidak mau belajar dengan baik maka tidak akan sukses. Ibu memotong baju baru sampai sobek. Baju baru dipotong sobek tidak apa. Jika kamu tidak sadar, itu paling disayangkan. Ibu tahu kamu sanggup dapat ulangan yang bagus. Hanya saja saat itu maunya main baru dapat nilai begini. Baik, ulangan lain kali saya pasti akan lebih rajin. Ibu jangan marah ya. Ibu bukan marah, ibu sedih. Kakek. Xiaolice, bagaimana? Kakek, lain kali saat ulangan saya pasti akan dapat nilai 100 dan tunjukkan pada ibu. Dapat nilai 100 tidak mudah. Tidak bisa, saya sudah buat ibu sedih. Saya harus bisa.
Hari ini kita mau mengadakan ulangan. Lihat apakah kalian sudah mengerti semua yang dipelajari di sekolah. Ayo, bagikan kertas ulangannya. Xiaolice, Guru Fang bagi kertas ulangan. Oh, bagi kertas ulangan. Xiaolice, kenapa kamu tidur? Terima kasih. Kenapa saya ketiduran? Xiaolice, Xiaolice. Guru Fang, mereka pergi kemana? Mereka sudah selesai ulangan. Mereka sudah selesai ulangan. Saya belum selesai mengerjakan. Bagaimana ini? Saya sama sekali belum mengisi kertas ulangannya. Kalau begitu, bagaimana saya bisa dapat nilai 100? Saya harus dapat nilai 100. Nilai 100? Sepertinya kamu belum pernah dapat nilai 100. Kenapa mendadak mau dapat nilai 100? Hah? Karena ulangan lalu saya dapat nilai jelek. Kali ini saya harus dapat nilai bagus untuk memperlihatkan pada ibu. Saya sudah belajar begitu lelah. Guru Fang, saya mohon agar bisa mengerjakannya sampai selesai. Baiklah, kalau begitu sekali ini kerjakanlah sampai selesai. Terima kasih Guru Fang. Guru Fang, saya sudah selesai. Baik, biar Guru Fang periksa. Xiaolice, kemarilah. Bagus, kamu dapat nilai 95. Hah? Saya tidak dapat nilai 100. Guru Fang, tolong kasih saya kesempatan sekali lagi. Xiaolice, nilai 95 sudah cukup tinggi. Mungkin paling tinggi di satu kelas. Kenapa? Tapi saya sudah berjanji pada ibu, saya mau belajar dengan rajin supaya dapat nilai 100. Rajin belajar adalah hal yang bagus, tetapi harus punya kesabaran. Tidak bisa sekali langsung baik. Sekolah ibarat bercocok tanam. Guru Fang ceritakan sebuah kisah. Dahulu ada keluarga petani. Petani tua sangat rajin, tetapi anaknya senang bermain, tidak mau belajar bercocok tanam dari ayahnya. Suatu hari petani tua itu jatuh sakit. Pekerjaan bercocok tanam diwariskan ke anaknya. Tetapi merawat sawah tidak semudah bicara. Membutuhkan waktu yang lama untuk memberi pupuk, menyiraminya dan membasmi ulat. Harus terus berusaha dan tiba waktunya panen baru ada hasil. Tapi anak pemalas itu, dia tidak sabar menunggu. Dia pikir dia adalah orang yang pintar, pasti punya akal supaya tanaman cepat tumbuh. Akhirnya dia terpikirkan sesuatu. Keesokan harinya dia bangun pagi-pagi. Dengan semangat dia bekerja di sawah. Sebatang demi sebatang semai padi-padian dia cabut. Setelah cabut seharian, akhirnya semai padi di sawah menjadi tinggi. Setelah itu, dengan letih dia pulang ke rumah dan memberitahu ayahnya. Hari ini saya sungguh lelah. Tapi akhirnya saya bisa membuat semai padi menjadi tinggi. Ayah, lain kali ayah tidak perlu begitu susah payah lagi. Hah? Apa ada cara menanam padi yang cepat? Tentu saja. Pemikiran ayah terlalu kuno. Besok saya ajak ayah lihat hasilnya. Semai padinya pasti sudah tinggi. Apa betul seajaib itu? Keesokan harinya, anak itu mengajak ayahnya ke sawah untuk melihat-lihat hasil jerih payahnya. Akhirnya, Setibanya di sawah, mereka melihat semua semai padi mati
karena ditarik dengan kuat. Semuanya mati. Benar, saat itu anak yang malas itu baru mengerti. Menanam padi tidak bisa cepat. Begitu juga dengan sekolah. Biasa malas, tapi malah mengharapkan mendadak bisa dapat nilai 100. Walau dengan cara begitu bisa dapat 100, pasti tidak akan bertahan lama. Kenapa begitu? Dalam waktu yang singkat, memaksakan semua pengetahuan untuk masuk ke otak setelah ulangan selesai, pasti sudah lupa separuhnya. Sepertinya begitu. Sekolah bagaikan bercocok tanam. Menanam sekali, panen sekali. Janjimu pada ibumu lebih baik bukan dapat nilai 100 kali ini saja, melainkan adalah terus rajin belajar. Guru Fang, saya sudah mengerti. Saya akan bawa kertas ulangan ini untuk saya tunjukkan ke ibu saya. Tidak perlu khawatir, nilaimu sudah cukup bagus. Saya tidak khawatir soal nilai. Lalu kenapa masih sedih? Karena terpikirkan kalau setiap hari harus rajin belajar, pasti akan terasa lelah. Kalau ini, Guru Fang tidak bisa membantumu. Hanya kamu yang bisa bantu dirimu sendiri. Benar, Guru Fang.